Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tiba saatnya kita melakukan acara Prapaskah, yaitu renungan dan doa malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita awali acara ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita malam hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Mari kita buka Alkitab kita dan akan saya pandu dalam pembacaannya. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memegang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Ayat terakhir 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kami yang penuh kasih. Engkau kami yang senantiasa membersamai kehidupan kami. Di malam yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu. Sampai saat ini kami dapat beribadah, dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang beri pencerahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah renungan malam ini dapat menjadikan kehidupan bagi kami, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bersamai kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita tadi, yaitu dari perikop Alkitab ini diberi judul Di Mara dan di Elim. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat nas kita yaitu dari ayat yang ke-27 yang akan saya baca ulang. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ayat inilah yang akan kita kumpulkan bersama di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan kita tadi itu adalah menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Yang mana perjalanan bangsa Israel ini mencerminkan kehidupan kita, itu adalah merupakan perjalanan orang percaya, termasuk kita semua. Kita semua anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang percaya. Nah, ini adalah menggambarkan perjalanan kita di dalam kita menapai kehidupan ini. Di Mara tadi bangsa Israel tadi berhenti di Mara. Tetapi di Mara bangsa Israel tidak bisa minum apapun karena airnya terasa pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini juga menggambarkan bahwa kita pun sebagai orang percaya kadang-kadang mengalami kepahitan hidup, kadang-kadang mengalami suatu masalah, kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti bangsa Israel tadi, dia berhenti di Mara, airnya terasa pahit. Nah, kehidupan kita pun di dalam kita melakukan hidup setiap saat, setiap hari, kepahitan juga kadang kita alami. Ya, pada saat itu juga bangsa Israel bertanya, kenapa di Mara? Kenapa? Karena kita tahu di Mara tadi adalah airnya terasa pahit. Dibuktikan dari ayat yang ke-25 tadi. Kenapa di Mara? Karena disitulah ketetapan dan peraturan Tuhan dinyatakan bagi kita, dinyatakan bagi hidup bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena pada ayat yang ke-25 itu Tuhan mengajarkan ketetapan dan peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel. Demikian kita sebagai orang yang percaya, kita harus belajar ketetapan dan peraturan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui masalah, melalui kepahitan hidup, melalui hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Secara jujur, Bapak Ibu Saudara semua, kita ingat kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kepahitan, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, nah, disitulah kita secara serius, kita secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya mendekat kepada Tuhan. Tetapi kebalikannya, apabila kita semuanya berjalan dengan lancar, kehidupan ini baik-baik saja, kehidupan ini senang-senang saja,
kita terkadang lupa mencari Tuhan. Berdoa pun kita kadang tidak pernah. Kita berdoa hanya mau makan, mau tidur kadang lupa karena sudah capek ketiduran. Akhirnya kita tidak berdoa. Itu kadang saat-saat sedang lancar, saat-saat sedang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sering berkarya. Tuhan sering berada di dalam kehidupan kita melalui persoalan, masalah yang kita hadapi. Itu adalah supaya kita tahu dan kita bisa lebih mengenal Kristus secara pribadi. Dengan kita melalui, dengan kita melakukan, dengan kita menjalani permasalahan dan kepahitan hidup, maka kita bisa menjadi dekat, lebih mengenal dengan Kristus. Kehidupan ini hendaklah kita setiap hari itu mengenal, mengasihi, memuliakan Tuhan itu setiap hari. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, kita lupa kalau kehidupan itu sedang baik-baik, sedang lancar. Tetapi barulah kalau kita mengalami pahit, mengalami masalah, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi tadi di bacaan kita tadi, di balik mara Tuhan menyediakan Elim. Di Elim itulah ada mata air dan pohon kurma. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, Tuhan juga tidak membiarkan kita dalam kepahitan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam permasalahan, tetapi justru melalui permasalahan, melalui kepahitan hidup, Tuhan menuntun kita untuk meraih berkat, untuk meraih hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selain di mara, Tuhan juga menyediakan Elim. Jadi kita hendaklah mari di dalam kita menapaki kehidupan ini, kita senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita merefleksi diri kita sendiri-sendiri. Apakah saat ini kita sedang dimara? Marilah kalau kita saat ini sedang dimara, mari kita menguatkan dan meneguhkan hati secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar atas kepahitan, atas permasalahan yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus pasti menyertai kita menuju ke Elim. Tuhan senantiasa menyediakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terindah di dalam hidup kita ini. Di tengah pengalaman pahit pun, di tengah pengalaman yang tidak kita inginkan, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan berkat kebaikan bagi kita. Tuhan senantiasa mendatangkan dan memberikan berkat yang terbaik dan terindah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu adalah baik bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memanjatkan doa-doa kita, mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Kidung Jemaat 438 bait yang kedua.
Mari kita buka Kidung Jemaat kita dari 438 bait yang kedua. Apapun juga menimpamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya membawakan doa-doa kita nanti, kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kami silakan. Demikianlah Tuhan, seru dan permohonan daripada anak-anak-Mu, seru dan permohonan kami di dalam kami doa malam ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan segala sesuatunya sesuai yang telah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, di malam yang indah ini, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami, di mana Tuhan negara dan bangsa kami, khususnya negara Indonesia, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau membersamai dan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Engkau senantiasa memberikan hal-hal yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga di dalam kami semua sebagai rakyat Indonesia dapat menapaki kehidupan ini dengan senantiasa sukacita, kedamaian yang daripada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negara kami itu adalah sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini, supaya senantiasa kami sebagai rakyat-Mu dapat semakin dekat, dapat semakin berseru akan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Tuhan, juga kami berdoa buat warga dan bangsa Indonesia, khususnya warga GKJ Jemaat Madiun yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan membersamai, Tuhan memberikan mujizat sehingga mereka saat ini merasakan sukacita, kedamaian dan keenaan badan di dalam menapaki kehidupan ini. Karena kami yakin Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan, juga kami berdoa buat kota-kota yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah bencana alam. Biarlah Tuhan juga membersamai mereka, Tuhan menyertai kehidupan mereka, Engkau berikan kedamaian, sukacita senantiasa mereka berserah dan bersandar hanya kepada Engkau. Tuhan, juga pada malam hari ini kami berdoa buat rumah kapanditan yang saat ini sedang proses terakhir. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kepada jemaat-Mu yang ada di Madiun ini untuk memberikan berkat yang melimpah, sehingga di dalam kami membangun rumah kapanditan ini dapat segera terselesaikan, karena Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasih karunia kepada jemaat-Mu yang ada di Madiun ini. Tuhan, juga kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
Mungkin yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, merindukan teman hidup, yang sedang belajar, biarlah Tuhan juga membersamai mereka untuk memberikan kehidupan, memberikan semangat di dalam mereka menjalani kehidupan ini, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan yang terbaik dan terindah bagi anak-anak-Mu yang merindukannya. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat GKJ Madiun, baik program maupun hal-hal yang saat ini sedang dijalankan dalam bergereja ini. Tuhan juga membersamai, Tuhan berikan berkat, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami senantiasa sebagai anak-anak-Mu dapat bersandar, dapat semakin dekat, dapat merindukan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengakhiri renungan dan doa malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan, bait yang pertama. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan dan doa malam hari ini. Senantiasa Tuhan membersamai kita dan Tuhan senantiasa memberkati. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam Patunggilan.